Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 8 semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS dengan materi redistribusi pendapatan nasional. Disimak ya pembahasannya. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun dari pungutan lain. Bentuk redistribusi ada dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Yang pertama, melalui program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut telah terlaksana melalui bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Strategi kedua yaitu melalui program kredit lunak. Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah meresmikan kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah menitipkan 1,4 triliun pada lembaga penjaminan yang bertujuan 1. Agar Bank Nasional yang dilibatkan dalam program mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. 2. UMKM terhindar dari administrasi yang sulit untuk mendapatkan pinjaman modal. 3. Membantu masyarakat menengah ke bawah menjadi wirausaha yang mandiri. 4. Membantu mengurangi persentase penduduk miskin. Cara ketiga yaitu melalui pengembangan usaha atau industri kecil. Alasan usaha kecil perlu dikembangkan. 1. Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. 2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. 3. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dalam upayanya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Cara keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, yang diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi, diharapkan dapat membantu mengembangkan dunia usaha kecil, menengah, dan koperasi. Cara kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum, sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk mendapatkan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Itulah tadi beberapa cara melaksanakan redistribusi pendapatan. Nah, bagaimana prakteknya di Indonesia? Ternyata, pemerintah telah melakukan beberapa praktek redistribusi pendapatan. Pertama, melalui pemberian subsidi pupuk dan BBM. Yang kedua, melalui pungutan pajak. Pendapatan negara sebagian besar diperoleh dari penarikan pajak. Pajak yang terkumpul digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, termasuk pembangunan jalan, serta fasilitas umum lainnya. Nah, siswa hebat semua, itulah tadi bahasan kita mengenai redistribusi pendapatan nasional. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.